Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita lanjut lagi. Allah mudahkan kita buat kita hadir ya untuk melanjutkan pembelajarannya. Insyaallah hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Semoga Allah kasih keberkahan dan kemudahan di dalamnya. Allah kita awali dengan doa dulu ya, Fatihah. Semoga Allah berikan Al-Fatihah. Kemarin kita sudah sampai bab mim sakinah ya. Iya. Sudah selesai ya? Sudah, Ustaz. Jadi kita lanjutkan ke bab lam ya. Ke dalam bab ya, terlebih lagi hukum lam yang ada di dalam. Oh iya, bukan dulu di awal afwan nih qadarullah itu perpanjang zoom-nya, zoom premiumnya, jadi nanti akan ada sedikit iklan ya setiap 40 menit. Iklan setiap 40 menit, artinya nanti keluar terus nanti masuk lagi di link yang sama ya. Baik, Ustaz. Yang sama. Hukum lam, ya, pembahasan lam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Hukmi lami al wa lamil fi'l. Ilami al halani qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla ruba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i libasum masil rahman taful difzani'an da'su awannin zur syarifan lil karam walla malula sammiha qamriyah walla malukhra sammiha syamsiyah. Jadi ini dibacanya bukan wala malula tapi wala malula ya. Terus berikutnya terakhir wa alhiranna lama fi'lin mutlaqo fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Nah, ini pembahasan yang mengenai hukum lam ya. Pertama lam ta'rif ya. Penjelasan lam ta'rif dan lam fi'il ya. Lam fi'il sama lam ta'rif. Namun nanti akan kita lengkapi ya pembahasannya ya terkait hukum lam yang ada di Al-Qur'an gitu ya. Jadi di Al-Qur'an itu nanti bukan hanya ada lam ta'rif saja ataupun lam ta'rif dan lam fi'il saja. Nanti ada hukum lam-lam yang lainnya. Kita bacakan dulu singkatnya, penjelasannya sedikit tafsirnya seperti yang ditampilkan di layar. Ya, hukum lam. Ya, lamnya hukum lam sakinah ini ya. Lam ta'rif ya dan lam fi'il. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi.
Nah, lam ya di sini yaitu lam ta'rif atau alif lam kita kenalnya ya. Al itu ya, al ini punya dua hukum ketika dia berada sebelum iya. Hukum yang pertama adalah izhar. Yang pertama adalah izhar, yaitu membaca huruf lamnya yang sukun tadi itu dengan jelas. Fal ta'rif, maka ketahuilah. Terus ya, ketahuilah bila huruf alif lam itu ya, huruf lam tadi itu ada sebelum 14 huruf hijaiyah yang terkumpul pada kalimat berikut. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Ya. Ada di dalam 14 kalimat, 14 kalimat. Ada 14 ya yang menjadikan huruf lam itu dibaca dengan atau dihukumi dengan izhar. Apa aja huruf 14-nya itu? Ya, ini dia. Ibni hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, terus berikutnya ya. Oh, sebentar. Nah, begitu. Nah, terus berikutnya sanihima, sedangkan hukum yang kedua ya, lam sukun ya, lam sakinah dia dihukumi dengan ilgham. Kalau bertemu ya dengan 14 huruf juga. Fi arba'i wa asyratin aidon. Wa ramzaha fa'i. Yang rumusnya tersusun pada kalimat berikut ya, yang mana huruf-hurufnya itu ada di awal katanya. Ya, ada di setiap awal kata dari kalimat ini. Apa aja itu? Kalimatnya tiba, berarti hurufnya to, summa, sa, sil, sod. Ya. Ruhman atau rahman, bisa rahman, bisa rahman. Ya Allah. Terus tafuz, huruf ta, dif, dod, za, ruzal, ni'am, nun, da, dal, su'a, huruf sin, dhannin, huruf zo. Ya. Terus zur, huruf zai, syarifan, shin. Terus kemudian lil karam, huruf lam. Ya, jadi ini 14 huruf yang menjadikan lam tersebut dibaca dengan idgham, dihukumi dengan idgham. Ya. Tibsum masil rahman tafuz bidzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, kemudian dia punya hukum, dia juga punya nama. Ya, dia punya hukum, dia punya nama. Wala malula. Nah, dan lam yang pertama yang tadi dihukumi izhar ya, sammiha qamriyah, maka ya namanya dia adalah qamariyah atau kita sering disebut dengan alif lam qamariyah. Nah, ini bedakan ya. Lam namanya dengan hukumnya. Ya, karena berbeda. Terus wala malukhra, dan lam berikutnya yang kedua yang dibaca idgham, yang dihukumi idgham tadi, maka dia namanya adalah wasammiha syamsiyah atau kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Nah, kemudian bait terakhir ya, mualif ingin memberikan tambahan ya terkait dengan bacaan lam sukun, lam sakinah juga, namun dia bukan lam ta'rif, tapi dia termasuk dengan lam fi'il. Ya, apa itu lam fi'il? Itu lam yang ada di dalam yang ada pada kata kerja. Ya. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqo. Nah, maka untuk lam fi'il ya, dia hukumnya adalah mutlak dibaca dengan izhar. Contohnya beliau sebutkan fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Contohnya adalah qul na'am ya, atau qulna atau iltaqa. Nah, itu lam ya, dia bukan lam ta'rif, tapi dia lam fi'il. Begitu. Ya, mutlak jika dibaca dengan mutlak dia dibaca dengan izhar. Tapi ya, ada tapinya ya. Lam fi'il ini ya, dia juga bisa dibaca dengan idgham kalau bertemu dengan huruf lam dan ro.
Contohnya kullahum qurrabbi begitu. Nah, ini penjelasan singkatnya mengenai hukum lam. Nah, terutama hukum lam yang ada di dalam bait ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang agak lebih detail. Itu PDF-nya sudah dikirimin ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah dibaca-baca. Nah, di situ akan masuk pembahasan hukum lam sakinah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi dia bukan hanya bukan hanya lam ta'rif saja, yang lainnya. Oke. Ini sudah keluar ya, sudah kelihatan ya. Hukum lam sakinah. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Sepertinya buram ya. Ini dia. Nah, kalau yang disebutkan tadi ya itu kita baru ketemu ada dua saja hukum ada dua saja mengenai hukum lam ya. Ada dua saja mengenai ya, ternyata di Al-Qur'an itu bukan hanya ada dua saja mengenai pembahasan hukum lam sakinah. Ya, dia ada bahkan bisa sampai 8. Ya, bisa sampai 8. Ya, jadi yang pertama kalau di sini disebutkan ada 5 gitu ya. Cuman ketika kami coba belajar lagi gitu ya, maka ada 8 ya. Kalau di sini ada 5 ya. Ada apa aja itu 8 ya? Jadi yang pertama adalah kategorinya lam ta'rif. Lam ta'rif ya. Terus ada pembahasan mengenai lam asli, lam asliyah. Itu di Al-Qur'an ya. Terus yang berikutnya adalah lam ismiyah. Lamul ism, lam ism. Terus yang keempat itu ada lam fi'il, lam fi'liyah yang terdapat dalam bait. Terus yang kelima ada lam harf atau lam harfiyah. Ada bukan 8 ya, 7, ada 7 afwan ya. Ulang ya. Yang pertama lam ta'rif, yang kedua lam asli, yang ketiga lam ismi atau lam ism, yang keempat lam fi'il, yang kelima lam harfiyah atau lam harfiyah. Yang keenam lamul amr, lam amr. Yang ketujuh lam zaidah lazimah. Ini pembahasan lam sakinah yang ada di dalam Quran. Ada tuh 7 ya. Lam ta'rif, lam ta'rifiyah ya atau lam as. Nah, terus kemudian yang kedua lam asliyah, yang ketiga lam ismiyah, 4 lam fi'liyah, 5 lam harfiyah, yang ke-6 lam amr ya, lamul amr. Yang ke-7 lam zaidah lazimah. Nah, kita bahas satu persatu ya pembahasannya insyaallah. Nah, tadi kan ada 7 ya. Ada lam zaidah lazimah. Ya, ada lam zaidah lazimah. Nah, ini tinggal tambahkan 2 lagi aja ya. Lam ta'rif, lam fi'il, lam harf, lam ism, lam amr, lam asli, sama lam zaidah lazimah. Nah, untuk lam zaidah lazimah ya, maka ya, dia akan kita masukkan ke dalam lam ta'rif. Kenapa? Karena di dalam ilmu tajwid itu tidak mengenal lam zaidah lazimah. Nah, lam zaidah lazimah ini ya, dia ada di dalam bidang bahasa Arab. Ya, pembahasannya tidak disebutkan dalam bidang tajwid.
Ya. Di dalam bidang tajwid, lam zaidah lazimah yang ada di dalam Quran, dia dimasukkan ke dalam pembahasan lam ta'rif. Contohnya apa? Contohnya adalah allazi, allati. Ya, contohnya al-an, al-uzza. Ya, maka itu kita kenal dengan lam ta'rif. Ya, tapi kalau kita mau keluar, kalau kita lihat dari asalnya, maka dia bukan lam ta'rif. Dia adalah lam zaidah lazimah. Apa itu lam zaidah lazimah? Ya, yaitu tambahan alnya ini harus ada, nggak bisa lepas. Tambahan lamnya ini harus selalu ada, harus selalu menempel pada isim. Ya, seperti itu. Nah, contohnya begini. Kalau lam ta'rif gitu ya, dia kan ini lam ta'rif ya. Lam ta'rif itu sama, dia lam sukun tambahan. Ya, sama dengan lam zaidah lazimah. Cuman kalau lam zaidah lazimah dia tambahan tapi nempel terus. Nggak bisa lepas. Kalau lam ta'rif dia lam tambahan namun nanti dia bisa lepas. Ya. Dan dia ada di kata benda. Ya, atau definisinya di sini lam ta'rif adalah lam sakinah tambahan dari kata asli yang didahului hamzah wasal. Yang dibaca fathah saat memulai bacaan dengannya dan setelah isi. Dan setelahnya adalah kata benda. Jadi lam ta'rif ini ada di kata benda. Gitu ya. Nah, fungsi lam ta'rif ya, dia berfungsi sebagai petunjuk kata benda. Nah, asalnya dia nggak tentu, tuh nggak jelas kata bendanya gitu ya. Akhirnya dia bisa menjadi tertentu itu bendanya. Ya, secara sederhana lam ta'rif ini sama maknanya dengan kata the yang di bahasa Inggris, the book gitu ya. Buku itu kan. Nah, kemudian lam ta'rif ini ya, dia nanti ditemenin sama hamzah. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Ditemenin sama hamzah yang dia bentuknya alif. Jadi di dalam pembahasan lam ta'rif yang dijadikan sebagai huruf tambahannya itu apa? Ya lamnya aja. Walaupun nanti kita akan melihat banyak beberapa perbedaannya. Ya, ada yang menyebutkan bahwasanya yang menjadikan tambahannya itu bukan lamnya aja. Gitu ya, bukan lamnya aja. Jadi pendapat pertama ini ada pendapat pertama mengenai huruf ta'rifnya atau huruf yang menjadi tambahannya ya. Jadi menurut Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan itu. Iya betul. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, jadi yang menjadikan rangkaian lamnya ini ya itu adalah huruf lamnya ya plus dibantu dengan hamzah. Ya, hamzahnya hamzah yang jelas beneran hamzah gitu ya. Namun dia dirubah menjadi hamzah wasal. Berubah menjadi hamzah wasal. Hamzah wasal tuh yang kayak wasal gitu ya. Itu pendapat pertama. Ya, jadi dia aslinya hamzahnya hamzah yang khotok atau hamzahnya yang jelas gitu ya. Cuman kemudian hamzahnya berubah. Terus kalau pendapat kedua menurut Imam Syibawayh, ini yang menjadi ta'rifnya, menjadi tambahannya yaitu ya alnya sama. Ya, sama-sama alnya. Namun huruf pertama itu si hamzahnya udah langsung hamzah wasal. Hamzah wasal langsung. Nah, pendapat yang ketiga ya, ini juga pendapat Imam Syibawayh, pendapat yang kedua dari beliau bahwasanya huruf yang menjadi ta'rifnya itu adalah lamnya saja. Ya, lam sakinahnya saja. Sedangkan
hamzah wasalnya itu berstatus tambahan. Nah, kalau pendapat yang keempat, bahwasannya yang menjadikan tambahan dari ini ya, yang jadi ta'rif ya, itu hamzahnya doang. Terus lamnya statusnya apa? Lamnya itu statusnya sebagai tambahan. Sebagai tambahan, jadi kebalikan dari yang ini. Gitu ya. Namun ya kita memakai yang pendapatnya yang Imam Syibawih yang kedua, yaitu yang ini. Jadi yang menjadi ta'rifnya, hurufnya, yang menjadi tambahannya untuk kata benda tadi gitu ya, maka itu adalah huruf lamnya. Gitu ya. Terus hamzahnya gimana? Nah, maka hamzah datang untuk membantu ya si kata benda tadi supaya dia bisa mudah diucapkan. Contoh, ya maka kita ngambil pendapat yang ketiga bahwasanya huruf ta'rifnya itu ya, yaitu ada huruf lamnya. Maka ada kata benda yang enggak tentu ya. Contoh kitabun, ya. Maka datanglah ta'rif yaitu huruf lamnya. Ya, jadinya lam sakinah ya, Alkitab. Nah, karena sulit diucapkan. Kenapa sulit diucapkan? Karena orang Arab itu tidak memulai bacaan mereka itu, percakapan mereka dengan sukun. Mereka mengawali dengan berharokat. Ya. Ya, maka setelah sudah ada ta'rifnya tambahan lamnya karena nggak bisa dibaca, maka hamzah wasal datang yang dilambangkan dengan alif. Supaya apa? Supaya dia bisa dibaca. Nah, yang tadinya kitabun kemudian ditambahkan lam ta'rif yaitu lamnya aja ya, Alkitab, namun nggak bisa dibaca. Maka datanglah huruf hamzah ya, huruf hamzah yang dia bentuknya alif ya. Yang bentuknya alif datang untuk menemani lam. Supaya apa? Supaya bisa dibaca. Ya. Jadinya Alkitab. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, bentuk lam ta'rif ini ada dua yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan sampai bisa dipahami ya. Jadi yang disebut lam ta'rif, maka lamnya itulah yang menjadi tambahan terhadap kata bendanya. Ya. Nah, karena tadi nggak bisa dibaca kata bendanya gara-gara ketambahan lam sukunya aja, ya, maka datanglah hamzah sebagai penolong lam. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa dibaca kalimatnya. Hamzahnya dulu hamzah itu nggak punya bentuk, ya, hamzah wasal ya udah nggak punya bentuk. Nah, maka bentuknya itu adalah alif. Bentuknya adalah alif. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah lam zaidah lazimah yang tadi disebutkan di awal. Ya, yang dia akan masuk ke dalam pembahasan lam ta'rif. Maka di sini bahwasanya lam ta'rif punya dua bentuk. Kalau lam ta'rif ya tadi dia lamnya tambahan. Kalau lam zaidah lazimah, lamnya tambahan juga, tapi dia nempel terus-terusan. Nggak bisa dipisahin. Ya. Namun karena di dalam ilmu tajwid nggak mengenal istilah lam zaidah lazimah, maka si lam zaidah lazimah tadi ini berikut contoh-contohnya karena sama-sama ada ketambahan lam tambahan gitu ya, maka dia dimasukkan ke dalam pembahasan lam ta'rif. Nah, maka kita kenal di dalam Al-Quran bentuk lam ta'rif ini nanti ada dua. Ada yang lamnya bisa dipisahkan, ada yang lamnya nggak bisa dipisahkan. Nah, yang nggak bisa dipisahkan inilah lam zaidah lazimah tadi. Ya, jadi lafaz alazi, alati, Allah, al-an, al-yasa, sama apa lagi tadi itu? Al-uzza gitu ya, misalkan. Dia apa dong? Dia lam ta'rif. Ya, dalam konteks ilmu tajwid. Tapi kalau dalam konteks bahasa Arab bukan lam ta'rif, tapi dia ada satu istilah lain. Apa itu? Lam zaidah lazimah. Begitu. Contoh yang bisa dipisahkan kayak tadi ya, kitabun ya. Ketambahan lam ya, dia bisa dibaca kitab, bisa dibaca al-kitab. Gitu kan? Ya, fattah. Ya, ketambahan lam al-fattah.
bisa dibaca. Fattah bisa dibaca. Misalkan lagi ya, yang asyams, ya dia bisa dibaca syams, ya kan? An-nas bisa dibaca nas, bisa kan? Kenapa? Karena dia memang bisa dipisahkan. Ada yang dia ketambahan lam, cuman dia nggak bisa dipisahkan. Contoh allazi, kalau dipisahin gimana? Nggak bisa dibaca. Ya, contohnya al-an, dia kalau dipisahkan an, ya walaupun mungkin ada sebagian gitu ya, bisa gitu ya. Tapi dia tetap ketika dibaca pasti ada alnya, al-an. Begitu. Allati juga kayak begitu. Ya, jadi dia termasuk ke dalam lam ta'rif yang tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, berarti dari yang 7 tadi kita udah langsung bahas 2 gitu ya. Nah, kalau yang 7 tadi adalah hukum lam sakinah atau kategori lam sakinah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah bisa dipahami ya bahwasanya nanti lam ta'rif punya 2 bentuk gitu ya, yang bisa dipisahin dan yang tidak bisa dipisahin. Yang nggak bisa dipisahin di luar ilmu tajwid, yaitu ilmu bahasa Arab, sintaksis bahasa Arab, ya dia punya istilah lain, bukan lam ta'rif tapi lam zaidah lazimah. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Lam ta'rif itu nanti punya 2 hukum. Ya, punya dua hukum. Ya, yang pertama dihukumi dengan izhar. Yang kedua dihukumi dengan idgham. Namanya yang pertama disebut lam qamariyah. Namanya yang kedua disebut dengan lam syamsiyah. Maka bedakan antara hukum dengan nama. Begitu. Misalkan nih Anas. Hukumnya apa nih? Lam syamsiyah? Bukan, itu namanya. Hukumnya apa? Hukumnya idgham syamsi. Contoh lagi berikutnya ya, Al-Fattah. Apa hukumnya? Lam qamariyah, alif lam qamariyah? Bukan, itu namanya. Ya, seperti yang tadi dijelaskan ya, ya. Wala malula samiha qamriyah. Itu namanya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya apa? Hukumnya izhar qamari. Ya, begitu juga dengan lam zaidah lazimah tadi yang dimasukkan ke dalam pembahasan lam ta'rif ya, maka allazi ini dihukumi dengan idgham syamsi. Al-an dihukumi dengan idgham izhar qamari. Begitu ya. Jadi kalau ditanya hukumnya apa, maka izhar atau idgham. Kalau namanya apa? Baru lam qamariyah atau lam syamsiyah. Nah, huruf-hurufnya ya yang menjadikan lam tadi dibaca dengan izhar ya, tadi ya ada di kata ibghi hajjaka wa khaf'atimahu ya. Ada hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, kalau ini semua huruf yang ada di situ ya. Nah, kecuali yang dia dihukumi dengan apa namanya tadi? Ya, idgham ya. Ibsum masil rahman tafuz bidzani'am dan seterusnya. Jadi lamnya dibaca dengan jelas, atau kalau kita gampangnya lamnya tandanya sukun gitu ya. Tandanya sukun gitu ya. Nah, kenapa dia disebut qamariyah? Karena jelas huruf lamnya ketika diucapkan. Diucapkan katanya sendiri, maksudnya kata komarnya sendiri gitu. Ya, al-qamar ya. Jelas lamnya yang maknanya bulan. Karena jelas huruf lamnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau di mushaf Madinah, maka dia alifnya ini atau hamzah ya, hamzah wasal ya. Dia bentuknya hamzah wasal ya. Tapi kalau di mushaf standar Indonesia dia bentuknya fathah. Langsung fathah nih. Nah, seret aja. Tapi kalau di mushaf standar Madinah dia bentuknya hamzah wasal kayak gini alifnya. Nah, berikutnya yang kedua, dia hukumnya adalah idgham syamsi. Ya. Dia akan menjadi idgham syamsi huruf lamnya kalau bertemu 14 huruf.
tibasum masil rahman tafuz dirzaniam da'su al-dhanni zur syarifan lil karam. Saya pakai rahman ya, bukan yang ruhman. Pakai ruhman boleh nggak? Boleh. Ya, karena ada naskahnya juga. Cuman saya dapat sanadnya yang rahman. Nah, kemudian disebut syamsi. Kenapa disebut syamsi? Karena melebutnya huruf lam pada saat ngucapin asyams. 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 Ya. Tandanya pada mushaf ada tasydidnya. Gampangnya kayak gitu ya. Contohnya ini. Asyakirin, assalam, az-zalimin, ya. Waz-zaitun, an-nur, ar-rahim, as-salihin, as-salihat. Nah, ini baru pada bait berikutnya seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya Imam Sulaiman Jamzuri menyebutkan namanya, ya. Bedakan antara hukum dengan namanya. Kalau namanya baru lam qamariyah, lam syamsiyah, atau kita kenalnya alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, ini tadi ya kenapa dia disebut dengan qamariyah, dengan syamsiyah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya lam ta'rif itu ibarat bintang. Ya, jadi lamnya ini bintang. Ya, kemudian huruf qamariyah itu diibaratkan bulan. Ya, jadi ketika bintang bertemu bulan, maka ia akan terlihat dengan jelas kayak gitu. Dan kalau malam-malam kan ketemu tuh kan ya, jelas. Bintangnya kelihatan, bulannya kelihatan gitu ya. Nah, sedangkan huruf-huruf sedangkan kalau yang satu lagi kenapa disebut dengan syamsiyah? Ya karena tadi diibaratkan dengan matahari syamsiyah. Nah, kalau kita lihat ketika bintang bertemu matahari, dia nggak kelihatan kan si bintangnya. Nah, lamnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi lamnya ini diibaratin bintang. Makanya ketika kita baca lam syamsiyah, ya, maka contohnya tadi asyam, ya, an-nur, lamnya nggak kelihatan kan, nggak tersebut. Gitu. Ya, karena ketutupan sama matahari. Nah, begitu. Asyakirin beda dengan dia yang lam qamariyah. Ya, maka lamnya jelas karena tadi lamnya diibaratkan bintang. Bintang ketemu bulan, ya, kelihatan jelas idhar. Al-kabir, lamnya kebaca al-hayy, al-ghafur, al-bari. Begitu. Kenapa disebut syamsiyah, kenapa disebut qamariyah. Nah, kemudian di bait berikutnya ya. Di sini ada bahasan mengenai lam fi'il. Nah, tadi ya selesai pembahasan mengenai lam ta'rif. Nah, sekarang baru masuk ke lam fi'il sesuai dengan bait yang ada. Namun nanti kita akan tambahkan ya. Setelah lam ta'rif, ya tadi lam ta'rif apa? Yaitu lam tambahan yang ada di dalam kata benda. Nanti lam ta'rif kebagi dua ya. Ada yang lamnya itu dia nggak bisa dipisahin, ada yang lamnya itu dia bisa dipisahin.